Kami mahasiswa Universitas Hairon sedang melaksanakan magang mandiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebuah instansi pemerintah di tingkat kota maupun daerah yang memiliki tugas untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Visi DP3A yang pertama yaitu keadilan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta kesamaan dan menikmati hasil pembangunan. Yang kedua yaitu keadilan gender adalah suatu keadaan atau perilaku yang menggambarkan adanya persamaan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara. Yang ketiga yaitu perlindungan perempuan dan anak adalah terlindunginya hak-hak perempuan dan anak secara optimal dari segala bentuk tindakan kekerasan dan juga diskriminasi. Misi DP3A yaitu untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta perlindungan terhadap perempuan. Yang kedua yaitu untuk menurunnya tindak kekerasan terhadap anak. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Fitri Atas dengan NPM 022723111080. Saya ditempatkan pada bidang keuangan. Pada subbagian keuangan adalah unit kerja di Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate yang bertugas untuk membantu pengelolaan administrasi keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan transaksi, pembukuan, hingga pelaporan keuangan. Nah, adapun tugas pokok dari subbagian keuangan yaitu yang pertama untuk menyusun bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan pelaporan, seperti membuat draft kebijakan keuangan dan laporan lingkup dinas. Lalu ada mengkoordinasikan penyusunan dokumentasi pelaksanaan anggaran atau DPA, yaitu untuk menyusun dan mengintegrasikan DPA dengan program kerja dinas. Lalu ada menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin, yaitu merencanakan anggaran operasional dan pemeliharaan atau biasa disebut dengan anggaran kas. Lalu ada melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, yaitu mengurus pencairan dana, yaitu juga verifikasi dokumen seperti SPP, SP2D, kwitansi, dan pembukuan. Lalu menyusun laporan keuangan dinas. Ini menyusun laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, catatan atas laporan keuangan atau CALK, serta laporan tahunan dan berkala. Pelaksanaan tugas lain juga yang diberi oleh atasan, yaitu menjalankan instruksi khusus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, sub bagian keuangan adalah otak finansial kantor dinas yang memastikan uang negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Sobiha Buamuna dengan nomor pokok mahasiswa 022723112448. Nah, saya ditempatkan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga. Bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga adalah suatu bidang yang berfokus pada peningkatan dan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek melalui kebijakan seperti kesetaraan gender, serta kondisi keluarga yang sejahtera dan mandiri secara pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun kesehatan mental secara spiritual. Keduanya ini saling terkait, di mana peningkatan kualitas hidup perempuan sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas keluarga secara keseluruhan.
Tujuan dari kualitas hidup perempuan sendiri yaitu mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan. Sedangkan tujuan dari kualitas keluarga yaitu menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rensi Aulia Maharani dengan NPM 0272311074. Saya ditempatkan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak adalah upaya sistematis dan terencana untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan juga masalah lainnya. Bidang ini berfokus pada kelompok rentan yang membutuhkan jaminan rasa aman dan perilaku khusus untuk tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan harkat dan juga martabat kemanusiaan. Bidang ini juga memiliki tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk mencegah tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dan anak. Yang kedua yaitu menghapus segala bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan orang, kekerasan fisik, psikis, serta seksual. Yang ketiga yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman. Tujuannya untuk menjamin keamanan bagi perempuan dan anak yang rentan atau bisa menjadi korban. Yang keempat yaitu memenuhi hak-hak dasar untuk memastikan akses terhadap hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Yang terakhir yaitu merehabilitasi korban melalui upaya rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan penginputan data penerima bantuan etalase kaca bagi pelaku usaha pemula binaan PKK Kota Ternate ke dalam Microsoft Word. Data yang diinput meliputi identitas penerima, jenis usaha, alamat, serta nomor telepon. Kegiatan ini membantu mahasiswa dalam memahami proses administrasi program bantuan serta ketelitian dalam pengelolaan data. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan penginputan data hasil survei penerima bantuan etalase kaca bagi pelaku usaha industri rumahan atau IR tahun 2025. Survei dilakukan sebelum bantuan diberikan untuk menilai kelayakan calon penerima. Kegiatan ini mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya ketelitian dalam pencatatan data serta keterkaitan antara administrasi dan pelaksanaan program. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan penginputan data hasil monitoring penerima bantuan etalase kaca bagi pelaku usaha industri rumahan atau IR tahun 2025. Monitoring ini dilakukan setelah bantuan disalurkan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi usaha sang penerima bantuan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diminta untuk membuat daftar kelurahan yang telah membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Tujuan dari kelurahan yang telah membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan melalui peran aktif masyarakat. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diminta untuk merekap data anak berhadapan dengan hukum atau ABH tahun 2015 sampai 2024 yang ada di dokumen.
kemudian direkap kembali ke dalam Microsoft Excel. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diminta untuk mengarsipkan surat masuk ke dalam folder. Membuat daftar gaji TPP dan PTT DP3A tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dilakukan secara manual dengan menuliskan data pada lembar kerja HVS. Kegiatan menyusun anggaran kas per bulan merupakan salah satu kegiatan penting di subbagian keuangan yang bertujuan untuk mengatur aliran masuk dan keluar kas agar kegiatan operasional instansi dapat berjalan secara lancar. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu mengumpulkan data rencana pengeluaran dari setiap seksi atau unit kerja, seperti kebutuhan belanja barang, biaya operasional, pembayaran rutin, serta kebutuhan kegiatan lain. Mencatat buku agenda keluar SPTJM. Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima SPTJM yang telah ditandatangani pejabat berwenang, kemudian melakukan pencatatan ke dalam buku agenda keluar. Pencatatan tersebut meliputi nomor agenda, tanggal keluarnya surat, nomor keluar surat SPTJM, dikirim kepada atau tujuan, perihal, dan keterangan atau kode arsip. Setiap entry dicatat dengan rapi agar tidak menimbulkan kesalahan pencatatan maupun duplikasi data. Berhasil atau aja, itu yang sering kok pertanyakan kan. Nah tapi kalau misalnya ada remaja dengan konsep diri yang bagus, dia kan tahu dia penentuan, setelah ini saya mau begini, saya mau kuliah, setelah saya mau kuliah saya mau kerja di mana. Pernah dengar saja ada teman yang begitu percaya diri menceritakan dia berplanning 5 tahun ke depan. Itu namanya pusat informasi sahabat anak, namanya Fala Madoto yang dimonitori oleh Forum Anak Kelurahan Sakome. Demikian rangkaian kegiatan yang kami jalani selama proses magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate yang kurang lebih selama 4 bulan ini. Melalui magang ini, kami banyak mendapatkan wawasan serta pengalaman baru terkait dengan bagaimana perempuan itu diberdayakan, bagaimana hak-hak anak itu dilaksanakan, dan bagaimana kesejahteraan di dalam keluarga itu dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kampus kami, Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Kadis, DP3A, mentor instansi, Kabit, serta staf yang telah mendukung dan membimbing kami selama proses magang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.